Stellar Transformations, episode 362. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seseorang yang memegang tombak sedang bertarung melawan naga gua bawah tanah. Qin Yu ingin sekali mengumpat. Bagaimana mungkin orang-orang yang mereka selamatkan itu begitu banyak bicara? Dan tepat ketika Qin Yu dan saudara-saudaranya saling pandang, terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara sejumlah besar pasukan. Qin Yu dan saudara-saudaranya melihat ke kedalaman terowongan. Mereka melihat banyak prajurit alam ilahi berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pasukan yang berkerumun rapat itu memancarkan aura yang mencekam. Yang mulia, 1000 prajurit dari tentara besar ketiga semuanya hadir, kata seorang pria tinggi dan tegap dengan hormat. Yuqi yang mengangguk acuh tak acuh. Namun, pandangannya masih tertuju pada Qin Yu dan saudara-saudaranya. Katakan, di mana orang yang memegang tombak dan bertarung melawan naga gua bawah tanah itu? Yang mulia, kami tidak melihatnya, kata Qin Yu sambil sedikit membungkuk. Adapun Hou Fei dan He Yu, keduanya hanya berdiri di belakang Qin Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yuqi yang mengamati ketiganya dengan saksama. Kemudian dia berbalik dan melihat medan perang, yang dipenuhi dengan potongan tulang dan daging. Dia lalu melihat dinding batu terowongan yang runtuh akibat cakaran naga gua bawah tanah. Kalian bertiga tadi di mana? Kenapa kalian tidak melihatnya? Tanya Yuqi yang sambil mengerutkan kening. Qin Yu menunjuk ke sebuah terowongan yang sudah runtuh. Dia berkata, Yang mulia, tadi ketika naga gua bawah tanah itu datang membunuh semua orang, saya tahu bahwa itu hanyalah binatang iblis, jadi meskipun kekuatan serangannya kuat, tingkat jiwanya jauh lebih rendah daripada dewa. Karena itu, kami bertiga bersembunyi di dalam tumpukan batu dan kerikil yang runtuh dan hancur itu. Baru setelah naga gua bawah tanah pergi, kami keluar. Kau cukup pintar. Yuqi yang mengangguk. Dengan cara Qin Yu menjelaskan dirinya, sangat mudah baginya untuk menjelaskan mengapa mereka tidak melihat siapa yang bertarung melawan naga gua bawah tanah. Bersembunyi di antara tumpukan batu dan reruntuhan, bagaimana mungkin mereka bisa melihat pertempuran itu? Menggunakan kesadaran ilahi untuk mencari. Tumpukan bebatuan dan kerikil yang hancur itu terletak beberapa ratus meter dari medan perang. Membiarkan kesadaran ilahi seseorang menyebar hingga beberapa ratus meter dari tubuhnya adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh dewa surgawi tingkat rendah. Naga gua bawah tanah telah menyembunyikan diri lagi. Yuqi yang menatap terowongan-terowongan yang runtuh di sekitarnya. Alisnya berkerut dalam. Sekalipun naga gua bawah tanah itu terbunuh, setidaknya ia harus tetap menjadi bangkai. Bahkan jika itu adalah seorang ahli tingkat dewa langit, tetap saja tidak akan mudah baginya untuk membunuh naga gua bawah tanah. Adapun Qin Yu dan saudara-saudaranya, dari pemeriksaan Yuqi yang hanya pemimpin di antara mereka, Qin Yu, yang memiliki jiwa di tingkat dewa tingkat tinggi. Dua lainnya hanyalah dewa tingkat rendah. Mereka praktis bukanlah orang yang mampu menghadapi naga gua bawah tanah. Kalian semua boleh pergi sekarang, kata Yuqi yang dengan acuh tak acuh. Baik, Yang Mulia, kata Qin Yu dengan nada rendah hati namun sopan. Setelah itu, ketiga bersaudara itu mengikuti terowongan yang tidak runtuh dan segera meninggalkan tambang. Setelah Qin Yu dan saudara-saudaranya membayar 3.600 keping batu spiritual ilahi berkualitas rendah, mereka memasuki terowongan baru di tambang batu spiritual ilahi. Ketiganya terus berjalan ke bagian terdalam wilayah tersebut dan kemudian memasuki alam Jianglan. Di ruang lapisan kedua alam Jianglan, Kakak, aku sangat cemas ketika Dewa Langit itu menanyai kita untuk melihat apakah kita berhasil melihat seseorang bertarung melawan naga gua bawah tanah. Siapa sangka kakak bisa menemukan jawabannya secepat itu. Hou Fei tertawa terbahak-bahak. He Yu juga mengangguk dengan ekspresi serius dan tegas. Yuqi yang itu, kekuatannya memang luar biasa. Dia adalah Dewa Langit. Qin Yu memahami dalam hatinya bahwa meskipun dia bisa terbang sekarang, itu hanya karena air mata meteorit. Energi di dalam tubuhnya masih hanya energi ilahi dan bukan energi ilahi surgawi. Para dewa yang memiliki energi ilahi surgawi masih lebih kuat dariku, kecuali jika aku menggunakan tombak ilahi salju menurun, kata Qin Yu sambil tersenyum tipis.
Setelah menggunakan tombak ilahi salju menurun, membunuh Dewa Langit tingkat rendah tidak akan terlalu sulit bagi Qin Yu. Baiklah kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Mari kita lanjutkan latihan. Seberapa jauh kemajuan kalian berdua dalam latihan teknik bela diri kultivasi tubuh alam ilahi yang diberikan Paman Fu? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Teknik bela diri kultivasi tubuh di alam ilahi adalah sesuatu yang relatif berharga. Namun, terdapat koleksi teknik bela diri kultivasi tubuh yang sangat banyak di kuil dewa yang mempesona. Qin Yu justru khawatir karena tidak punya cukup waktu. Ia praktis menghabiskan seluruh waktunya untuk meneliti jalur susunan. Karena itu, ia untuk sementara tidak berlatih teknik bela diri kultivasi tubuh dan hanya bisa membiarkan tubuhnya meningkatkan kekuatan melalui penyerapan energi spiritual ilahi. Namun, metode primitif seperti itu memang terlalu lambat. Hou Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum mulai berlatih." "Aku juga belum." Hei Yu juga menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi?" "Aku sudah memerintahkan Paman Fu untuk memberikan teknik bela diri kultivasi tubuh itu kepada kalian berdua, jadi mengapa kalian tidak berlatih?" Di alam ilahi, terutama di tingkat dewa, melatih tubuh masih sangat penting, kata Qin Yu dengan ekspresi bingung. Berbagai jenis energi di alam ilahi pada dasarnya dipisahkan menjadi energi ilahi dan energi ilahi surgawi. Di antara semua jenis energi ilahi adalah energi yang lebih ganas dan buas. Saat berlatih energi ilahi, beban pada tubuh sangat besar. Seseorang hanya dapat mencapai tingkat energi ilahi yang lebih tinggi dengan memiliki tubuh yang lebih kuat. Namun, energi ilahi surgawi berbeda. Energi ilahi surgawi sangat murni dan lembut. Oleh karena itu, ketika melatih tubuh seseorang, ia hanya perlu berlatih hingga mencapai tingkat di mana ia mampu memikul energi ilahi dari dewa tingkat tinggi. Itu sudah cukup. Tentu saja, ada beberapa dewa surgawi yang akan mencari tubuh yang lebih gagah berani lagi. Namun, jumlah mereka sangat sedikit. Bagi Dewa Langit, metode terbaik bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan adalah melalui pemahaman yang lebih baik tentang hukum ruang. "Kakak," senyum muncul di wajah Hei Yu. "Selama hampir 60.000 tahun ini, aku dan Monkey tidak berlatih teknik bela diri kultivasi tubuh, tetapi kami berdua diam-diam berlatih untuk meningkatkan level jiwa kami dengan kecepatan lebih cepat." Hou Fei menambahkan, "Tubuh Mixed Hair Bird dan aku masih relatif baik. Setidaknya, kami belum mencapai level di mana kami tidak mampu lagi menanggung energi ilahi. Karena itu, kami ingin meningkatkan level jiwa kami dan kemudian melatih tubuh kami." Meningkatkan level jiwa, itu juga bagus. Qin Yu memikirkannya sejenak lalu mengangguk. Dari sudut pandang Qin Yu, melatih tubuh jauh lebih mudah daripada meningkatkan level jiwa. Saat melatih tubuh, seseorang hanya membutuhkan energi ilahi yang cukup dan sedikit waktu. Namun, melatih jiwa jauh lebih sulit. Biasanya, dibutuhkan beberapa puluh juta tahun bagi seorang dewa untuk mencapai tahap dewa tingkat menengah. Meskipun Hou Fei dan Hei Yu mungkin lebih cepat karena mereka memiliki tombak penembus awan dan tongkat hitam, kemungkinan besar mereka masih membutuhkan beberapa ratus ribu tahun. Karena saudara-saudaranya ingin meningkatkan level jiwa mereka dengan sepenuh hati, Qin Yu pun tidak memaksa mereka. Qin Yu kemudian kembali ke rumahnya dan mulai memahami 900 gulungan, jalur susunan. Hou Fei dan Hei Yu juga pergi untuk melakukan latihan masing-masing. 900 gulungan, jalur susunan. Susunan pembunuh, susunan perangkap, dan susunan pertahanan, 3 jenis utama. Setelah menghabiskan 60.000 tahun, Qin Yu berhasil membaca dengan saksama 900 gulungan, jalur susunan, sekali. Dan sekarang, Qin Yu tidak terburu-buru menganalisis beberapa susunan formasi tingkat tinggi dan lebih rumit. Sebaliknya, dia mulai mempelajari kembali contoh-contoh susunan formasi yang disajikan oleh 900 gulungan, jalur susunan. Dalam 60.000 tahun terakhir, Qin Yu hanya berhasil mencapai pemahaman dasar tentang jalur susunan. Dan sekarang, Qin Yu ingin menggunakan contoh-contoh yang disajikan dalam 900 gulungan, jalur susunan, untuk mencapai pemahaman yang lengkap dan kemudian menyimpulkan banyak hal dari satu kasus. Dia ingin memahami sepenuhnya contoh-contoh tersebut. Waktu berlalu, Qin Yu terus tanpa henti mempelajari susunan formasi yang paling dasar, paling fundamental, dan beberapa yang agak sulit. Itu adalah fondasi dari piramida susunan formasi. Qin Yu mempelajarinya satu persatu.
Setelah sekitar 30.000 tahun, Qin Yu menyimpan 900 gulungan jalur susunan. Matanya yang tadinya tertutup kini terbuka. Ekspresi gembira terpancar di matanya. "Paman Fu," teriak Qin Yu. Mendengar suara Qin Yu, Paman Fu segera masuk ke kamar Qin Yu. Dengan hormat, Paman Fu berkata, "Tuan, apakah ada yang perlu saya lakukan?" "Paman Fu, izinkan saya bertanya, apakah tahap pertama dari jalur susunan adalah pemahaman dasar susunan formasi sehingga seseorang dapat memahami susunan formasi apapun dalam sekejap, terlepas dari apakah itu sederhana atau rumit?" Qin Yu merasa agak bersemangat. Itu karena Qin Yu merasakan bahwa dia tampaknya telah mencapai tahap pemahaman lengkap untuk tahap pertama, jalur susunan. Pada saat ini, Qin Yu merasa bahwa semua susunan formasi yang berbeda ada di dalam pikirannya. Ketika dia menutup matanya, dia mampu melihat ribuan formasi dengan jelas di dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia mampu mengetahui titik kuat, titik lemah, dan cara untuk menghancurkan formasi tersebut dalam sekejap. Sensasi bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya memberi Qin Yu perasaan yang sangat gembira. Paman Fu menatap Qin Yu dengan senyum di wajahnya. "Guru, setahu saya, di antara semua ahli yang telah memahami tahap pertama, jalur susunan yang tercepat membutuhkan waktu sekitar 100.000 tahun. Bahkan guru tua pun membutuhkan 1 juta tahun sebelum berhasil memahami tahap pertama, jalur susunan. Namun, guru telah memahaminya hanya dalam 90.000 tahun. Tampaknya bakat guru di bidang jalur susunan memang luar biasa." Qin Yu tak kuasa menahan senyumannya. Guru tua pernah berkata bahwa jika ketika seseorang memejamkan mata, ia mampu membayangkan jutaan susunan formasi dalam pikirannya. Dengan semua susunan ini adalah susunan yang telah dipelajarinya hingga sempurna, dan pada saat yang sama memiliki perasaan bahwa ia akan dengan mudah dapat menemukan susunan formasi yang lebih rumit lagi. Maka, dan hanya saat itulah, ia dapat menyatakan bahwa ia telah memahami tahap pertama dari jalan susunan. "Guru, apakah itu yang Anda rasakan?" "Benar sekali, tepat sekali. Aku bahkan punya firasat bahwa jika kau memberiku cukup waktu, aku akan mampu menyimpulkan susunan formasi yang puluhan juta kali lebih rumit," kata Qin Yu berturut-turut. Itulah sensasi yang dia rasakan. Tahap pertama dari jalur susunan adalah dasar dari jalur susunan. Namun, dasar dari jalur susunan yang dipahami setiap orang berbeda-beda. "Guru, apakah Anda merasa dapat dengan mudah menguraikan dan menghancurkan susunan formasi apapun?" kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu terkejut. Qin Yu ingin mengangguk karena itulah tepatnya sensasi yang dia rasakan saat itu. Setelah memahami dasar-dasar susunan formasi, Qin Yu merasa seolah-olah dia akan mampu menggunakan dasar susunan formasi untuk menguraikan dan menghancurkan susunan formasi apapun. Lagi pula, semua susunan formasi dikembangkan melalui susunan formasi dasar. Namun, kebijaksanaan Qin Yu mengatakan kepadanya bahwa mustahil baginya untuk mencapai keadaan di mana dia dapat menguraikan dan menghancurkan susunan formasi apapun hanya dalam waktu 90.000 tahun. "Guru, saya tidak memiliki jiwa dan tidak mampu memahami tahap pertama dari jalur susunan. Yang bisa saya lakukan hanyalah menganalisis susunan formasi yang semakin rumit dengan menggunakan susunan formasi yang paling sederhana dan mendasar," kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu menatap Paman Fu dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti apa maksud Paman Fu dengan ucapan itu. Paman Fu melanjutkan, "Guru, saya mengikuti guru lama dalam waktu yang sangat lama. Waktu yang saya habiskan untuk menganalisis susunan formasi sangat lama. Dulu, ketika saya pertama kali mulai, saya mampu menganalisis susunan formasi di otak saya. Namun, seiring susunan formasi menjadi semakin rumit, saya mulai harus menggunakan gulungan emas untuk menganalisis satu susunan formasi saja." Qin Yu mengangguk. Ini adalah sesuatu yang mudah dijelaskan. Sebagai contoh, masalah matematika yang dihadapi manusia. Mereka mampu menghitung masalah matematika sederhana di dalam pikiran mereka. Namun, ketika masalah matematika menjadi rumit, mereka membutuhkan kertas untuk menghitungnya. Setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, saya telah mencatat beberapa susunan formasi yang lebih rumit ke dalam beberapa gulungan emas. "Guru, selama waktu yang saya habiskan di alam abadi, iblis, dan setan,
ditambah 90.000 tahun yang telah kita habiskan di sini, saya baru saja merancang sebuah susunan pembunuh. Guru, silakan lihat. Paman Fu membalikkan tangannya dan mengeluarkan 3 gulungan emas. Kemudian dia menyerahkannya kepada Qin Yu. Paman Fu, jangan bilang kalau satu formasi arai saja membutuhkan 3 gulungan emas untuk merekamnya. Qin Yu sangat terkejut. Bahkan susunan formasi paling rumit dalam 900 gulungan, jalur susunan, pun hanya akan menempati 1/10.000 dari gulungan emas. Paman Fu mengangguk hormat. Guru, ini adalah salah satu formasi arai pembunuh terkuat yang pernah saya rancang. Formasi ini membutuhkan 3 gulungan emas utuh untuk mencatatnya. Guru, mohon nilai susunan formasi ini.